Kawin itu adalah pilihan untuk bahagia. Kita harus sepakat bahwa dulu sebelum kita menikah atau kawin, kita berpikir bahwa kita akan bahagia toh? Atau ada yang merasa bahwa waktu menikah dulu tidak akan bahagia? Silakan angkat tangan. Oh, tidak ada, kecuali yang belum kawin. Pusing dia, mau angkat tangan apa? Dirasa-rasa juga itu derita. Ada juga yang sudah kawin merasa belum kawin, merasa belum menikah, begitu. Ada banyak macamnya. Tapi yang pasti bahwa semua orang pada proses persiapan untuk menikah atau kawin itu pikirnya bahwa akan bahagia. Dan itu maksudnya. Begitu adik? Ayo, maksudnya bahagia. Coba tanya orang-orang yang sudah menikah, sudah bahagia belum? Geleng-geleng kepala semua. Ibu-ibu senyum karena kecuali istri saya. Saya kasih tahu dia bahwa justru dalam susah lah kita bahagia. Itu perbedaannya. Yang lain mengajar istrinya bahwa dalam kesenangan lah kita bahagia. Kalau kami tidak. Pendeta mengajar istrinya justru dalam kesulitan lah kebahagiaan dirasakan hamba Tuhan. Itu. Tapi jangan disamakan semua. Lalu apa kuncinya kenapa kami juga belum bahagia? Apa kuncinya kenapa belum bahagia? Dengarkan baik-baik khutbah ini. Karena kita memang semua hampir belum bahagia. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Dalam bacaan kita tadi jelas dikatakan, untuk apa kita menikah? Salah kalau dibilang membahagiakan diriku. Salah. Alkitab bilang tadi apa? Kalau laki-laki punya istri, pekerjaannya adalah membahagiakan istrinya. Ini juga saya belum mampu lakukan. Saya salah. Saya merasa bahwa istri saya yang harus membahagiakan saya. Ternyata kita salah. Alkitab dalam konsep Paulus bahwa perkawinan itu adalah, baiklah orang kalau mau menikah, pikirannya tertuju sungguh-sungguh kepada persoalan bagaimana dia membahagiakan pasangannya. Bukan sebaliknya, membahagiakan dirinya sendiri. Egois itu. Itulah kemudian ternyata sampai hari ini banyak di antara kita belum menemukan kebahagiaan itu karena kita sedang menunggu orang lain membahagiakan kita. Yang seharusnya bahwa bacaan kita katakan bahwa tetapi seorang perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia menyenangkan siapa? Siapa mau disenangkan perempuan? Suaminya. Dengar itu. Mereka disuruh untuk menyenangkan suaminya. Sudah senang? Bicara ki. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya dulu kita bilang, oh iya, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Saya kira kita hidup akan bersama sepanjang jalan. Baru setengah jalan Anda sudah menyimpang. Bacaan yang pertama itu dikatakan, tugas seorang suami adalah menyenangkan diri sendiri. Oh, istrinya. Begitu. Artinya apa masalahnya ini kalau perkawinan? Kalau kita tunduk pada Alkitab. Kalau suami bilang tugas kami itu satu, jemaat pendeta, apa? Menyenangkan istri. Maka apakah sudah senang? Mari anak kau jangan sampai kemudian ibadah ini bukannya membawa sukacita kalau pulang ke mehalaan atau ke memasak, tapi justru ada masalah baru dari ibadah ini. Tapi dengan terbuka kita harus mencoba mengoreksi diri kita bahwa ternyata kita salah kaprah dalam mempersiapkan perkawinan itu. Bahwa kita sungguh-sungguh terjebak. Kita berpikir bahwa perkawinan atau pernikahan yang kita buat itu adalah untuk menyenangkan diri kita. Ternyata salah.
Perkawinan yang kita buat itu adalah untuk menyenangkan pasangan kita. Dan kalau pasangan kita, dan hari ini kita mendengar, ternyata istri berusaha menyenangkan suami, lalu kemudian suami menyenangkan istri, apa masalahnya? Hati-hati, hanya jangan di mulut. Pura-pura menyenangkan suami, padahal mempertebal gincu untuk diri sendiri dan seterusnya. Dulu waktu baru mau menikah, lagunya cuman Haleluya dan Maranatha. Pokoknya Maranatha, Haleluya, itu saja lagunya. Atau lagu pilihannya itu, Oh berkati kami. Itu terus menyanyikan. Kenapa ini anak-anak lagunya Oh berkati kami terus? Ternyata sudah minta menikah itu. Kalau ada anak yang selalu nyanyikan Oh berkati kami dan lindungi kami, oh cari. Kalau ada pacarnya cepat kasih menikah. Itu sudah simbol itu. Tapi kasih sering juga menyanyi di rumah bilang Hosiana, Hosiana toh. Bilang pernikahan itu bukan hanya bicara tentang senang saja, haleluya saja, tapi bisa juga penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus berbicara perkawinan itu berbeda dari konsep perjanjian lama? Kalau perjanjian lama dikonsepkan bahwa menikah saja untuk punya keturunan, penuhi bumi, sehingga boleh kawin dengan beberapa orang, akhirnya begitu kan? Tapi kemudian Paulus memberi konsep yang baru. Menikah itu lebih bagus tidak menikah. Kalau engkau mampu, daripada kau menikah baru anaknya orang mujemur. Toh? Anaknya orang musiksa, anaknya orang memperbudak. Dulu ibu, bapak, saya dulu susah sekali antar istri ke pasar. Dan ini pengalaman. Kalau saya antar istriku ke pasar itu, saya pakai helm. Dan kalau dia sudah masuk di pasar, tutup helmku. Pasti lama. Pokoknya memang tidak bahagia. Satu hari saya menemukan jawabannya. Ternyata, dan sekarang biar dia 1 minggu di pasar. Kenapa saya sudah temukan jawabannya? Bahwa ternyata selama ini pemikiran saya, ayo segera beli saja. Kalau sudah tinggal beda ini, ambil saja. Kenapa harus pindah lagi ke ikan yang lain? Ke ikan yang lain, ke ikan yang lain. Dan akhirnya kembali pada yang terakhir. Itu yang paling menurut saya tidak logis. Tapi nanti suatu hari entah apa, lalu saya mengerti ternyata saya ini laki-laki yang berdosa. Saya bilang uang yang bisa saya berikan hanya 200.000. Terus dia harus berusaha mencukupkan 200.000 itu untuk 1 minggu belanja kita. Air mata saya jatuh dan saya menangis di pasar. Ternyata saya ini bukan laki-laki yang pantas. Dan saya sudah sering marah-marah untuk dia hanya karena persoalan 1 jam. Sedangkan dia sedang berpikir untuk 1 minggu dari kehidupan keluarga saya. Kalau seandainya 1 juta, oke lah, beli saja apa yang kau lihat. Tapi hari itu saya mulai sadar bahwa ternyata yang saya lakukan itu bukanlah tindakan laki-laki yang bijaksana. Lalu saya kemudian mengoreksi diri saya. Luar biasa ini istriku. Tapi mudah-mudahan dia tidak dengar. Karena nanti dia merasa lebih hebat lagi. Luar biasa karena dia mampu mengatur secara baik. 300.000 itu malu rasanya. Tapi itu yang dia bisa lakukan. Makanya mulai hari saya katakan, pokoknya saya tunggu kau. Biarkan istri orang sudah pulang, saya akan masih tunggu kau. Itu. Dunia ini mengecil. Dunia ini mengalami perubahan. Makanya tadi dikatakan Paulus kemudian punya konsep perkawinan yang berbeda. Dunia ini mengalami namanya kairos sinestalmeneos. Artinya mengecil, mengerucut, menyempit. Bundarannya makin kecil. Sehingga apa yang terjadi di Mehalaan hari ini diketahui oleh semua orang di seluruh dunia. Mengecil. Sehingga kalau begitu berhati-hatilah membangun keluarga. Berhati-hatilah memposting sesuatu tentang rumah dan tanggamu. Berhati-hatilah memposting perilaku yang lain dan sebagainya. Kalaupun Anda butuh memposting sesuatu, berikan postingan yang inspiratif. Yang membangun orang lain untuk hidup lebih baik dalam keluarganya. Dunia mengecil. Saking mengecilnya, seluruh hal yang terjadi hari ini juga diketahui orang di seluruh Mamasa. Hari ini juga diketahui orang di seluruh dunia. Apa itu? Terlalu jauh kalau Anda berpikir bahagia itu besok.
Hari kita itu hanya hari ini. Bagian kita cuma Sabtu. Besok itu harapan. Belum tentu besok datang. Jangan bilang, minggu polio apa? Belum tentu minggu depan itu milikmu untuk beribadah. Sabtu ini kepunyaan kita. Lakukan yang terbaik, jangan-jangan hari Minggu besok tidak datang. Kalau hari Minggu besok tidak datang, kita mati sebagai orang baik hari ini. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dalam keluargamu besar nanti, tidak masalah. Karena apa? Hari ini bahagiakan istrimu. Hari ini bahagiakan suamimu. Kalau besok tidak datang, dia sudah bahagia mati sebagai istri yang dibahagiakan. Ada cerita. Begitu keluarga penuh dengan misteri. Dan rupanya mertuanya sangat mengawasi keluarganya. Sehingga dikatakan, supaya papa tidak tahu apa yang kita buat, kita pakai sandi atau kode. Dan kode apa itu? Dia bilang, kita kode-kode. Kalau saya pegang misalnya tanganmu, aku bilang, apa ini? Jawabku, pisang. Istrinya sepakat, toh. Ya, pokoknya mertuanya itu selalu awasi saja apa yang dia buat. Akhirnya pada malam tertentu mereka sedang berkencan, lalu kemudian katakan, apa ini sayang? Pegang rambutnya, dia bilang, oh durian. Durian. Lalu dipegang hidungnya, dia bilang, apa ini sayang? Istrinya jawab, oh jambu. Dipegang-pegangnya, bilang, apa ini sayang? Dia bilang, pepaya. Entah apa yang dipegang. Dia bilang, apa ini sayang? Dia bilang, rujak. Apa yang dipegang? Apa yang dipegang? Tanyakan nanti ke pengantin ini. Tidak perlu ada yang terlalu rahasia dalam keluarga. Hari ini keluarga itu terbuka untuk keluarga. Supaya kita banyak belajar ke orang lain. Ada memang hal-hal prinsip. Kita sepakat ada 3 orang yang berjanji bahwa Ayu dan Adi dan saya adalah orang yang tidak bisa hilang dalam kehidupan keluargamu. Saya katakan ke mereka, masih bisa ganti pendeta. Kalau Anda tidak percaya saya untuk melakukan pelayanan ini, boleh ganti pendeta yang lain. Kenapa? Kelak kalau ada masalahmu, maka saya orang pertama yang harus hadir dan menegur engkau atas tindakan kebodohanmu. Final answer, final keputusan terakhir kamu sudah ambil hari ini, bahwa menikah dengan Ayu adalah keputusan terakhirku, menikah dengan Adi adalah keputusan terakhirku. Tidak boleh lagi ada keputusan yang lebih lagi daripada hari ini. Baik suka maupun duka, keputusanmu Adi suamiku. Baik suka maupun duka, keputusanmu adalah Ayu istriku. Sehingga begitu, mari kita sama-sama memahami bahwa ternyata kebahagiaan perkawinan itu kita dapat temukan kalau kita membahagiakan pasangan kita. Tujuanmu menikah adalah bahagiakan istrimu, dan tujuan istrimu menikah adalah membahagiakan suamimu. Selamat menempuh hidup baru, hidup yang penuh dengan misteri, tapi sekaligus hidup yang penuh dengan berkat. Amin.